Alhamdulillah binikmatihil Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, hari ini di majelis kita bertemu lagi dan sedikit saya mohon maaf karena tadi harus diskusi juga tuh ya, luar biasa diskusi di tempat Bekam tuh ya, yang namanya Landong Sepuh tuh ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, ya kita santai saja walaupun ya sedikit saja dulu ya faedah yang kita dapatkan ini dari kaidah di dalam tafsir Al-Quran, diantaranya tentang nasikh dan mansukh ya. Arti nasakh dulu. Secara bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu menghapus, mengubah, membatalkan, dan menggantikan dengan yang lainnya. Nah, itu dalam kamus karya Fairuz Abadi ya, yaitu tentang nasakh ya. Secara istilah adalah mengangkat sebuah hukum yang telah ditetapkan dengan dalil syariat dengan dalil lainnya yang datang kemudian. Nah, para ulama berijma adanya nasikh dan mansukh ya. Al-Amidi di kitab Al-Ihkam ya, ahli syariat nih. Ya, bisa dicatat tuh ya. Semua bersepakat bolehnya nasakh secara akal dan kenyataannya ada dalam syariat. Tidak ada kaum muslimin yang menyelisihinya selain Abu Muslim Al-Asfahani. Asy-Syaukani sekarang berkata dalam Irsyad Al-Fuhul bahwa nasakh bisa terjadi secara akal dan kenyataannya ada dalam syariat tanpa ada perselisihan di antara kaum muslimin, kecuali yang diriwayatkan oleh Abu Muslim Al-Asfahani, karena ia berkata bahwa nasakh bisa terjadi namun tidak ada kenyataannya katanya nih. Jika ini benar, maka itu menunjukkan bahwa ia adalah nih, dikatakan orang yang sangat bodoh terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah dikatakan orang yang bodoh ya. Karena emang nasikh itu ya dan mansukh itu ada dalam Al-Quran juga ya. Nanti ini saya terangkan ya sedikit demi sedikit ya. Terus juga di surat apa itu Al-Baqarah kan gitu. Na'ti bi khairin minha aw mithliha ya gitu, ada kebaikannya ya. Gitu. Beberapa perkara yang kita harus ketahui tentang nasikh dan mansukh nih. Pertama, hukum yang dihapus adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Misalnya, perbuatan yang hukumnya wajib ya. Nah, itu. Wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh ya. Itu hukum yang terkait dengan perbuatan mukallaf ya. Bisa dicatat ya. Adapun yang berhubungan dengan kabar seperti nama dan sifat Allah, kisah-kisah para nabi, janji dan ancaman serta keutamaan amal, maka ini tidak berlaku ya. Karena sudah jelas ya tentang tauhid ya, nama dan sifat Allah, dan juga kisah para nabi kan sudah jelas juga ya di dalam Al-Qur'an ya. Serta ya surga neraka sudah jelas ya. Janji dan ancaman itu sudah jelas ya. Dan fadilah amal ya sudah jelas di dalam Al-Qur'an ya. Nah, yang
terkadang ada namanya istitoah ya. Istitoah itu untuk yaitu hukum yang wajib, sunnah ya gitu. Dan kemudian juga menghindari diantaranya haram dan makruh ya. Dan juga ada yang mubah katanya, maka di dalam catatan penulis itu ya hukum yang dihapus ada sebagian ya. Yang kedua, tidak ada nasakh untuk suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syariat karena adanya uzur seperti gila, mati, dan sakit tertentu ya, atau lain-lain. Nah itu kalau ada uzur itu maka tidak ada ya, tidak ada nasakh. Ketiga, hukum yang ditetapkan oleh dalil syariat dan ia mempunyai waktu ya, punya waktu yang telah ditentukan, lalu waktunya telah habis, maka ini disebut, tapi tidak disebut bahwa ini adalah nasakh ya. Jadi tidak namanya nasakh, tidak. Seperti ayat tentang sholat Jumat ya, itu contohnya nih. Kan memang ditentukan dalam syariat, telah ditentukan waktunya kan sholat Jumat juga ya. Kapan? Hari Jumat kan, di waktu zuhur ya. Itu. Yang keempat, dalil yang menasih atau menghapus wajib datangnya kemudian dari dalil-dalil yang dimansuh. Dan jika dalil tersebut sebatas mengecualikan keumuman atau mengikat dalil yang mutlak atau syarat tertentu, maka tidak disebut ya. Nah itu tidak disebut nasakh ya. Yang kelima, nasakh tidak berlaku pada maksud-maksud kaidah syariat yang bersifat umum seperti kaidah kesulitan mendapatkan atau mendatangkan kemudahan dan lain-lain. Tidak pula pada hukum amaliyah yang ditunjukkan oleh dalil bahwa ia untuk selama-lamanya seperti hadis nih yang menyebutkan bahwa hijrah ya tidak akan terputus sampai tobat pertama terputus, sampai tobat terputus maksudnya. Jadi hijrah tidak akan terputus sampai tobat terputus gitu ya. Jadi terus menerus ya hijrah itu ya. Itu sampai tobat terputus kapan? Ajal ya. Gitu. Ya, yang namanya hijrah terus menerus sampai waktunya ajal gitu ya. Atau sampai datangnya kematian tuh ya. Kemudian juga nasih mansuh harus terjadi ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, maka hukum telah menjadi tetap, tidak bisa dihapus oleh ijma atau pendapat sahabat atau qiyas maupun ra'yu. Dan juga yang ketujuh, nasakh harus ada gantinya dengan hukum yang lain. Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syinkiti berkata, ketahuilah sesungguhnya perkataan sebagian ahli usul yang membolehkan nasakh tanpa ada gantinya adalah pendapat yang batil, tanpa ragu itu ya. Jadi itu batil. Harus ada gantinya kalau nasakh gitu ya. Karena ia bertentangan dengan firman Allah ya. Nah ini ayat 106 itu ya, bisa dihafal tuh ya. Karena ini pelajarannya ini tinggi sebenarnya. Pelajaran ini tinggi ya. Sebenarnya inilah amanah yang saya dapatkan, ternyata harus mengajarkan ini ya, sudahlah gitu. Saya tinggi kalau di pelajaran umum nih yang online juga kayaknya nggak sampai gitu ya. Ya, oke. Ini aja nih hafalkan nih Al-Baqarah 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau hapuskan atau kami jadikan manusia kelupaan ya, manusia lupa ya, jadi lupa padanya ya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Nah itu yang bisa disampaikan. Oke, karena ini waktu asar sebelum maghrib, kita tutup ya dengan doa ya.
Baik, diangkat tangannya ya kalau sekiranya mampu ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana fil lana walil mudayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma yassir li dunya ladhi wa ismatan li dunya allati fiha ma'asi sihli atil laha ma'adi wa zahtazatan li fi kulli khair wal mutatan li min kulli syarr. Allahumma rahmataka arju fala takilni il nafsi tafatayin sihli sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala qadir wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Rabbi auzi'ni askurani wa aldaya wa na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana afriq alaina sabra tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra sabit aqdamana mansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits salli sa'ni kullahu fatqini. Wallahu fikum walafu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.